Selamat datang. Di depan saya ada Huawei Watch Mive dan saya akan menunjukkan kepada Anda cara memasangkan jam tangan ini dengan ponsel Android. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menyalakan jam tangan kita dan Anda bisa menyalakannya dengan menekan dan menahan tombol crown. Tetap tahan tombol tersebut sampai Anda melihat logo Huawei muncul di layar. Setelah Anda melihat logo tersebut, Anda bisa melepaskan tombol dan menunggu hingga jam tangan selesai melakukan booting. Sementara itu, mari kita unduh aplikasi Huawei Health, karena saya rasa jam tangan ini akan menyala cukup lama. Jadi, di ponsel Android ini agak rumit karena kita harus terlebih dahulu mengunduh App Gallery, yaitu Huawei App Gallery, lalu menggunakannya untuk mengunduh aplikasi Huawei Health, karena di Google Play Store tidak ada Huawei Health, atau kalaupun ada, versinya sudah usang dan tidak akan berfungsi. Oke, jadi untuk mengunduh Huawei Health, atau lebih tepatnya App Gallery, pertama-tama kita perlu menggunakan peramban web. Saya akan membuka Chrome, tapi kamu bisa menggunakan peramban apa saja yang kamu mau. Di peramban, kamu perlu mengetik alamat ini, appgallery.huawei.com, dan setelah kamu mengetiknya lalu mengetuk cari, seharusnya akan membawamu ke... sebenarnya, mari kita ubah. Alamatnya akan menjadi yang ini. Dan setelah kamu masuk ke halaman ini, kamu akan melihat halaman utama dari App Gallery, toko, atau situs webnya, dan di sana seharusnya ada tombol unduh di sini. Pada dasarnya kita perlu mengetuknya untuk mengunduh Huawei App Gallery. Jadi ketuk tombol ini, ketuk install App Gallery. Saya akan ketuk unduh lagi karena saya sudah mengunduhnya, jadi saya akan unduh lagi. Proses unduhan akan dimulai dan setelah selesai, kamu akan melihat pop-up di bagian atas yang menunjukkan file sudah diunduh dan kamu bisa ketuk buka. Jika kamu melewatkan pop-up-nya, kamu bisa ketuk tombol menu atau tombol opsi lainnya. Lalu ketuk unduhan dan cari filenya di sini, lalu ketuk file tersebut. Dan setelah kamu mengetuk file tersebut mencoba membukanya, kamu akan melihat pop-up ini di layar, dan pada dasarnya jika kamu belum memiliki izin yang diperlukan, kamu harus mengizinkannya. Jadi ketuk pengaturan, ketuk saklar di samping izinkan dari sumber ini, lalu kamu akan melihat pop-up tentang instalasi. Kamu bisa ketuk install. Dan setelah App Gallery selesai diinstal, kamu akan melihat tombol buka. Kamu bisa mengetuknya untuk membuka Huawei App Gallery di aplikasi. Kita bisa ketuk berikutnya, setuju, oke, dan setelah beberapa detik, pada dasarnya kamu akan melihat halaman utama Huawei App Gallery. Kamu akan melihat beberapa pop-up izin untuk notifikasi. Kamu bisa mengizinkan atau menolaknya. Selanjutnya kita akan mendapatkan pembaruan untuk versi terbaru dari App Gallery. Kamu bisa ketuk perbarui untuk memperbaruinya. Saya akan ketuk nanti saja, karena saya belum membutuhkannya sekarang. Oke, dan setelah kamu masuk ke App Gallery, yang perlu kamu lakukan adalah ketuk aplikasi, ketuk cari, lalu ketik Huawei Health, kemudian ketuk cari. Dan kamu seharusnya melihat aplikasi ini di bagian atas, Huawei Health. Di sebelahnya seharusnya ada tombol install. Yang perlu kamu lakukan adalah cukup ketuk tombol install ini, kemudian ketuk pengaturan, dan kamu juga perlu mengizinkan instalasi dari aplikasi tidak dikenal untuk App Gallery. Jadi, ketuk saklar tersebut, lalu kembali ke layar sebelumnya, dan ketuk tombol install itu lagi. Dan setelah aplikasi selesai, diunduh, kamu akan melihat pop-up tentang instalasi. Ketuk install dan proses instalasi akan dimulai. Setelah Huawei Health selesai diinstal, kamu akan melihat tombol buka di sebelahnya. Jadi kamu bisa mengetuknya untuk membuka aplikasi, atau kamu juga bisa membukanya langsung dari menu aplikasi atau semacamnya. Pada dasarnya, kamu akan melihat ikonnya dan bisa mengetuknya untuk membuka aplikasi Huawei Health. Dan ketika kamu membuka aplikasi untuk pertama kali, kamu perlu memilih wilayah layanan. Dan bagian ini juga agak rumit karena saya percaya jika kamu memilih beberapa wilayah, tidak semua fitur di aplikasi akan didukung. Jadi misalnya, kamu tidak akan melihat toko watch face atau fitur sejenis jika memilih wilayah yang salah. Saya akan menggunakan United Kingdom karena saya tahu wilayah ini berfungsi normal. Jadi saya tidak perlu mengubah apapun, tapi kamu bisa memilih yang lain seperti... Saya rasa Amerika Serikat akan diblokir karena seluruh larangan Huawei di Amerika Serikat. Jadi jika kamu berada di Amerika Serikat, saya sarankan untuk menggunakan wilayah lain, hanya untuk berjaga-jaga. Dan setelah kamu memilih wilayah, ketuk berikutnya. Selanjutnya setujui. Lalu kamu akan melihat pop-up tentang izin aktivitas. Jika kamu ingin menggunakan fitur kesehatan, kamu harus mengizinkan izin ini. Jika kamu tidak peduli, kamu bisa menolaknya. Lalu ada notifikasi, ini tidak wajib. Kamu bisa mengizinkan atau menolaknya. Dan sekarang kamu seharusnya melihat halaman kesehatan di aplikasi. Setelah kamu melihatnya, ketuk ikon perangkat. Lalu di sini, ketuk tambah perangkat, izinkan izin ini.
Ini wajib dan aplikasi akan mulai mencari perangkat di sekitar. Dan jika jam tanganmu menyala, seharusnya akan terdeteksi. Oh, tidak, lupakan. Pertama, kita perlu memilih bahasa. Jadi pergi ke jam tanganmu, gulir daftar bahasa, cari bahasa yang ingin kamu gunakan, ketuk, lalu seharusnya bisa terdeteksi. Jadi jika kita ketuk pindai, sekarang akan muncul perintah untuk masuk ke akun Huawei ID. Oke, jadi seperti yang kamu lihat, kita perlu masuk ke sebuah akun. Saya memang sudah punya akun pribadi, tapi kalau kamu belum punya akun sama sekali, ketuk saja tombol daftar yang tersedia, lalu buatlah sebuah akun baru dengan informasi yang lengkap, dan setelah itu gunakan akun tersebut untuk masuk ke dalam sistem. Saya sendiri memang sudah punya akun seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, jadi saya akan langsung saja masukkan alamat email saya yang terdaftar dan juga kata sandi yang sesuai. Lalu saya perlu memasukkan kode dari alamat email. Pada dasarnya kamu perlu mengetuk dapatkan kode. Kode akan dikirimkan ke alamat email yang terhubung dengan akunmu dan kamu perlu memasukkannya. Saya akan menyalinnya lalu menempelkannya dan kita siap untuk lanjut. Jadi tempelkan kodenya lalu kita bisa ketuk OK untuk masuk. Dan setelah kamu masuk, aplikasinya akan pada dasarnya memulai ulang seperti yang bisa kamu lihat. Dan sekarang kita perlu mengetuk perangkat. Sekali lagi, ketuk tambah perangkat. Ini akan mulai memindai. Seharusnya perangkat akan mendeteksi Huawei Watch 5 milikmu. Setelah perangkat Anda terdeteksi dengan sukses, Anda dapat langsung mengetuk tombol hubungkan untuk melanjutkan proses koneksi. Untuk beberapa alasan kita perlu memberikan beberapa izin lagi, jadi ketuk dan pilih otorisasi, lalu izinkan perizinannya, jadi ketuk izinkan. Dan sekarang sedang terhubung dengan jam tangan. Jika kamu melihat pop-up di jam tangan, ketuk tanda centang untuk mengonfirmasi. Di sini, gulir ke bawah, centang kotaknya, lalu ketuk berikutnya. Dan di sini, kamu bisa mengaktifkan beberapa layanan tambahan. Seperti yang bisa kamu lihat, ada layanan lokasi dan bergabung dengan program pengalaman pengguna. Menurutku itu tidak wajib. Kamu bisa membiarkannya tidak dicentang jika mau, tapi kalau ingin, kamu juga bisa mencentangnya lalu ketuk berikutnya. Atau kita bisa langsung lanjut ke berikutnya. Oh iya, bisa. Di sini kita bisa mengaktifkan unduhan otomatis pembaruan melalui Wi-Fi. Jadi jika jam tangan atau ponselmu terhubung ke Wi-Fi, maka akan mengunduh pembaruan secara otomatis jika ada. Kamu bisa centang kotak ini lalu ketuk lanjutkan. Dan di sini kamu bisa ketuk selesai, lanjutkan, dan di sini kita punya notifikasi. Ini berguna jika kamu ingin menerima notifikasi dari ponselmu di jam tanganmu. Jika iya, kamu harus mengaktifkannya di sini, dan jika kamu belum memberikan izin yang diperlukan, entah kenapa saya sudah, tapi jika belum, akan muncul pop-up di layar. Kamu perlu mengetuk OK, dan nantinya kamu akan diarahkan ke halaman lain. Lalu di halaman itu, kamu harus mencari aplikasi Huawei Health. Ketuk aplikasi tersebut, lalu ketuk tombol di samping izinkan akses notifikasi. Setelah kamu mengizinkan akses notifikasi, kamu bisa kembali dan seharusnya sudah bisa menyalakan notifikasi seperti biasa. Di sini kamu juga bisa menyesuaikan aplikasi mana saja yang notifikasinya ingin ditampilkan di jam tanganmu. Setelah selesai, kamu bisa mengetuk selesai, OK. Selanjutnya ada izin lokasi. Ini tidak wajib, tapi kamu juga bisa mengizinkannya jika mau. Dan di sini kita punya bagian langganan. Saya akan kembali. Izin lokasi, seperti yang saya bilang tadi, tidak wajib, tapi berguna jika kamu ingin misalnya menggunakan fitur seperti cuaca lokal, melacak rute di peta, dan hal-hal semacam itu. Jadi, izinkan atau tolak saja. Lalu ada fitur qubit itu. Jadi, sepertinya mereka menambahkan gesture qubit, jadi kamu bisa berikutnya dan lihat cara kerjanya. Lalu ada sinkronisasi Huawei ID. Kamu bisa menyingkronkannya dengan perangkat lain. Kalau mau, kamu bisa langsung lakukan sekarang dengan mengetuk sinkronkan. Kalau tidak peduli, kamu bisa ketuk nanti saja. Dan saya rasa setelah semua ini selesai dan kita telah menyelesaikan semua yang diperlukan, kita sudah benar-benar selesai. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Jadi untuk sinkronisasi, kamu perlu masuk ke beberapa akun yang berbeda. Jadi saya tidak akan melakukannya sekarang. Dan seperti yang kamu lihat, jamnya sudah berfungsi. Kita bisa mengikuti tutorial cara menggunakannya, dan setelah selesai dengan tutorial, kamu seharusnya sudah bisa melihat tampilan jamnya.
Tekan dan putar crown-nya secara perlahan dan hati-hati. Lanjutkan prosesnya dengan seksama sekarang juga. Oke, dan sekarang kita bisa melihat tampilan jamnya dan jam kita sudah berfungsi. Dan seperti yang bisa kamu lihat, di aplikasi juga tertulis terhubung, yang berarti perangkat-perangkat ini sudah dipasangkan. Dan begitulah cara memasangkan jam ini dengan ponsel Android. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami dan memberikan like pada video ini.